Emmanuel Boyolali, baik yang saat ini beribadah di dalam gereja maupun yang mengikuti ibadah dari rumah. Puji Tuhan, pada saat ini Kementerian Agama sudah mengeluarkan aturan tentang ibadah offline. Jadi kita bersyukur pada saat ini kita telah memperoleh surat keterangan tentang rumah ibadah aman COVID-19, yang artinya kita diperbolehkan untuk menyelenggarakan ibadah offline dengan mengikuti protokol kesehatan atas pencegahan penularan COVID-19. Puji nama Tuhan akan hal ini sehingga kita boleh mulai bertemu kembali di dalam gereja ini. Marilah kita awali ibadah kita pada saat ini dengan mengucapkan pengakuan iman kita, dan saya mohon Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri, kita akan ucapkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman. Saya percaya Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan dan tanpa salah, satu-satunya kaidah yang mutlak dan berwenang bagi iman dan perilaku manusia. Allah adalah Esa, hadir secara kekal dalam 3 oknum, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus, ilahi adanya, lahir dari seorang anak darah, hidup tanpa dosa, melakukan mujizat-mujizat, menebus manusia yang berdosa melalui kematiannya, bangkit secara badani, naik ke surga dan dimuliakan di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang kembali ke bumi dalam kuasa dan kemuliaan untuk memerintah dalam kerajaan 1000 tahun. Oleh pelanggaran satu orang, dosa telah masuk ke dalam dunia, dan maut oleh sebab dosa. Demikianlah maut telah menimpa semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Keampunan dan penyucian dari dosa hanyalah melalui pertobatan dan iman kepada kuasa penyucian darah Kristus. Pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus mutlak perlu bagi keselamatan seseorang. Karya penebusan Kristus di atas salib menyediakan kesembuhan bagi tubuh manusia melalui doa dan iman. Pengudusan dikerjakan oleh Roh Kudus yang mendiami orang percaya. Baptisan Roh Kudus menurut Kisah Para Rasul 2 ayat 4 dikaruniakan kepada orang beriman yang memohon kepada Allah. Pengangkatan gereja pada waktu kedatangan Kristus di awan-awan merupakan pengharapan yang bahagia bagi orang-orang percaya. Kebangkitan tubuh bagi orang-orang percaya maupun yang tidak percaya. Yang pertama untuk menerima hidup yang kekal, dan yang kedua untuk menerima hukuman yang kekal. Masih dalam posisi berdiri, marilah kita awali ibadah kita pada saat ini. Kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Biarlah Roh Kudus senantiasa memenuhi dan memimpin kehidupan kita sehingga kita akan merasakan ketenangan, kedamaian, dan kita akan hidup di dalam anugerah Tuhan. Kita pujikan Roh-Mu yang hidup. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kembali kita pujikan Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Katakan ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Ku buka hati, buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Katakan, rohmu yang kudus pulihkanku, rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku, ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati, hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Kita ucapkan ucapan syukur kita kepada Allah saat pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Allah yang baik. Ucapkan terima kasihmu kepada Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat segala kebaikanmu, buat segala kemurahanmu, buat segala anugerahmu Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami rindu kehadiranmu di tempat ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau urapi setiap kami ya Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Kasih-Mu, kuasa-Mu nyata buat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Jesus. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus,
Bapa. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kami boleh beribadah pada saat pagi hari ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, pertolongan, dan anugerah-Mu yang kami alami Tuhan, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati ibadah kami pada saat ini dari awal hingga akhirnya. Berikan kelancaran, berikan anugerah-Mu, berikan penyertaan-Mu dan urapan-Mu buat setiap kami yang melayani maupun setiap sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kerinduan kami apapun yang kami lakukan Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, boleh menyukakan hati-Mu, dan setiap jemaat-Mu Tuhan boleh diberkati di dalam ibadah kami pada saat pagi hari ini ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, berkati seluruh peralatan yang kami pakai saat ini, Tuhan menolong, menyucikan, menguduskan, baik sound system dan multimedia, semuanya Tuhan berkati sehingga segala sesuatunya Tuhan boleh berjalan dengan baik karena kasih dan setia-Mu saja. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami naikkan doa ucapan syukur kami, ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita ucapkan bersama-sama. Amin. Puji nama Tuhan. Yang masih kuat berdiri, yang di gereja tetap bangkit berdiri. Yang sudah capek boleh duduk. Berkat Tuhan senantiasa tercurah di dalam situasi apapun, termasuk dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Amin Bapak Ibu. Berkat Tuhan tidak melihat situasi kondisi, dalam situasi seburuk apapun, berkat Tuhan pasti ada di dalam kehidupan kita. Bagi Bapak Ibu yang merasakan berkat Tuhan pada masa pandemi ini, silahkan angkat tangan. Yang tetap merasakan berkat Tuhan di masa sulit, tetap angkat tangan saat ini. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur karena saya juga banyak temannya, ketika melihat banyak orang diberkati, saya ikut senang seperti itu. Puji nama Tuhan. Saya percaya kebaikan dan berkat Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya, bahkan berkat berkelimpahan. Kuncinya adalah menyadari dan bersyukur atas segala apa yang Tuhan anugerahkan. Karena kunci dari kelimpahan adalah itu. Ketika kita tidak menyadari, walaupun kita menerima dan kita tidak bersyukur, kelimpahan tidak akan pernah kita rasakan. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan Aku Diberkati. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kita pujikan kasih setiamu. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna
Puji nama Tuhan, silahkan duduk kembali. Sesaat lagi kita akan ikuti di dalam perjamuan suci. Setelah firman Tuhan nanti kita dengarkan, kita akan mengingat cinta kasih Tuhan Yesus di dalam karya penyelamatan kehidupan kita. Dia dengan dia rela mati di atas kayu salib. Kita percaya bahwa salib Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Salib Tuhan punya kuasa yang luar biasa. Di dalam salib Tuhan ada pengampunan, di dalam salib Tuhan ada pendamaian, di dalam salib Tuhan ada keselamatan. Kita naikkan satu pujian yang mengatakan, kuasa salibmu. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Aku sucikan-Ku, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku. Yesus, haleluya, haleluya. Kita pujikan, ada tempat yang mulia, yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan salib-Mu pulihkan-Ku. Oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikan-Ku, kuasa salib-Mu pulihkan-Ku. Sekali lagi, oleh karena salib-Mu, karena salib-Mu,
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tiada yang mustahil bagi Dia, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika kita benar-benar yakin pertolongan Tuhan, kebutuhan keperluan kita akan tercukupkan oleh kuasa-Nya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya kita senantiasa boleh mengejar berkat, tidak hanya jasmani, tetapi kita juga boleh berpikir, kita boleh mempunyai target, sehingga kerohanian kita juga terpelihara, kita ada penguatan iman, dan senantiasa ada kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Kita pujikan, Allahku kan memenuhi keperluanku. Saya mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Kembali pujikan, Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Segala ajaib perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala perbuatannya, segala perkara tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku
Di dalam Yesus Tuhan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi Dia. Ajaib segala benarnya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan, di dalam Yesus Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Tiba waktunya untuk kami boleh mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau berkati hati kami, Engkau berkati pikiran kami, Engkau berkati seluruh panca indera kami, untuk kami boleh berkonsentrasi, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Engkau jauhkan, Engkau singkirkan, dan kami tengking segala kuasa jahat, kuasa kegelapan keluar di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami semuanya ada di dalam hadirat-Mu, dan Roh Kudus-Mu senantiasa memimpin kami di dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami rindu Tuhan ada rema khusus yang kami terima saat ini. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi gembala sidang kami, Engkau berkati dengan hikmat akal budi, dan sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur, kami berdoa, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Selamat ketemu sebagian dari jemaat yang ada di dalam gereja. Demikian juga bagi semua yang ada di rumah, dimanapun kalian berada, kiranya kami boleh bersama-sama ada di dalam ibadah pagi hari ini. Saya ingin sebetulnya hari ini ada perjamuan kudus, demikian juga yang di rumah, tapi untuk kali ini mungkin ya kami kurang di dalam persiapan, tetapi nanti mungkin bulan depan kalau kami masih ada seperti ini, mari kita boleh bersama-sama yang di rumah, yang di gereja, kami boleh bersama-sama ada di dalam persekutuan, memperingati di mana kami ada dikasih Tuhan dan diampuni, dilepaskan daripada segala dosa kami, sehingga kami boleh mengenal sebagai anak-anak Allah yang diberikan jabatan kepada kami. Nah, itu sebabnya mari bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti puji-pujian kami, ya kami tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengasihi, Allah yang senantiasa memberkati kepada kami di dalam keadaan apapun juga. Saya memberikan satu ayat teks di dalam hari ini, yaitu di dalam Filipi. Tadi Mas Jumarno baca itu ayat yang selangsungnya, tapi saya akan baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ini ayat teksnya, dan nanti saya akan terangkan selanjutnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Kalau kita baca sebelumnya, di situ ada satu cerita, satu hal yang dimana ditanggung oleh Rasul Paulus ya pada waktu ada di dalam pelayanannya.
tadi sekilas saya baca di dalam dengar, yaitu dari khotbah senior saya itu dosen saya waktu saya di Sati, itu Bapak Swandoko, ya, bagus ya. Jadi di dalam keadaan seperti ini banyak orang yang bingung, banyak orang nggak tenang, orang khawatir, was-was, ya. Dan banyak hal yang kita alami yang dulu-dulunya nggak kita alami. Ya, hari-hari belakangan ini kami jadi kadang-kadang bingung, ya. Kadang-kadang kita mencurigai seseorang, ya, itu nanti jangan-jangan berbuat hal yang tidak baik dengan saya, begitu ya. Nah, jadi kalau ada orang yang itu datang, seperti saya sendiri terus secara pribadi. Jadi setiap orang yang datang karena wabah ini, jadi setiap orang datang yang masuk di dalam halaman ini, saya mesti ya, yang itu yang dulu tidak saya lakukan. Dulu saya dengan ramah, dengan senang memasukkan orang sembarang ke rumah saya, ke halaman saya. Tetapi setelah hal yang seperti ini belakangan, jadi hati saya banyak curiga kepada orang, ya. Jangan-jangan orang ini nanti sudah berjalan dari mana, ketemu dengan orang yang positif, ya, corona, itu ya, coronanya ada di dalam dirinya. Nah, aku jadi curiga, ya, saya jadi curiga. Ada orang masuk sampai apalagi di depan pintu pastori, ya. Di situ saya, waduh, tadi sudah jalan dari sana sampai ke sini, ya. Ini halaman sudah enggak steril lagi, begitu menurut saya, ya. Diinjak-injak oleh orang yang berjalan dari mana. Jadi hati curiga, hati hal yang enggak baik, mendakwa kepada seseorang itu sebetulnya sudah tidak baik, dosa itu, ya. Tetapi mari kita akan teliti di dalam kehidupan kami sehari-hari di dalam keadaan demikian. Nah, adakah kita ketenangan? Adakah kita tetap seperti itu hal-hal yang ada di dalam diri kita? Sebagai orang yang percaya kita boleh saja kita melakukan hal-hal yang ada di dalam dunia ini, asal itu mendukung di dalam kehidupan kami. Kehidupan kami akan menjadi berkat. Dan akibat dari apa yang kita lakukan, kita taat kepada apa yang kita lakukan selama kami masih hidup, kiranya itu akan menjadi berkat kepada semua orang. Jangan justru itu akan menjadikan batu sontohan atau itu menjadi anak-anak Tuhan dan termasuk kita semuanya yang sudah mengenal kepada Tuhan Yesus justru dicela, justru tidak baik di dalam masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan segala perkara, apapun yang terjadi yang itu menimpa di dalam kehidupan kita, penderitaan batin, penderitaan hati yang enggak enak dengan orang lain dan banyak hal, curiga. Demikian juga mungkin kita was-was, ya. Jangan-jangan ya nanti saya akan diberi istilahnya, ya, bukan diberi berkat yang melimpah secara jasmani yang itu justru menjadikan kebahagiaan bagi kami, tapi memberikan itulah penyakit virus yang ada. Kita tidak bisa ya melihat kepada orang yang ada di dalam keadaan sehat, tetapi itu sebetulnya mereka ada di dalamnya ada virus. Kita tidak bisa melihat. Nah, itulah virus. Lain kalau negara sekarang ada di dalam istilahnya tanggap darurat, dan banyak hal ya negara kita ada di dalam tanggap darurat. Contohnya saja pada waktu tsunami, pada waktu gempa, pada waktu gunung meletus dan lain sebagainya ada di dalam tanggap darurat, dan itu diwaspadai oleh setiap orang dan tahu apa akibatnya kalau kita tidak menghindari itu. Tetapi kalau kita lihat namanya virus yang saat ini wabah ini bukan saja cuma ada di dalam Indonesia, bukan saja cuma ada di dalam sekitar gereja kita di sini di Koplak atau di kabupaten kita Boyolali, ya. Ini menimpa di dalam seluruh dunia. Dan saya yakin ya, bahwa seluruh dunia manusianya ada di dalam was-was kekhawatiran, ya. Sampai kepada pemerintahnya, negara-negara sedunia ini
ada was-was. Nah, itulah sebabnya maka diadakan yang hal-hal itu yang harus kita taati pada saat ini. Supaya apa? Supaya setiap orang tidak tertimpa, tidak terkena oleh penyakit ini. Ya, jadi untuk menghindari itu tentunya kita mawas diri sendiri. Ya, apakah kita ada di dalam hal yang penyakit itu ada di dalam diri kita, ya. Ataukah diri kita sudah kebal, sudah tahan kalau ditimpa atau itu terpapar dengan virus ini, ya. Jadi hal yang itu harus kita perhatikan. Nah, itulah makanya ada suatu perintah ini bukan cuma ada di dalam satu tempat saja, tetapi itu menyeluruh di dalam seluruh dunia. Nah, kalau kita melanggar, ya, khotbah-khotbah kayak yang lalu, jadi kalau kita melanggar itu perintah-perintah yang diberikan itu sebetulnya secara iman, ya. Iman percaya kita Tuhan itu bisa menjauhkan dari sakit penyakit. Kalau punya iman yang benar-benar, ya, jauh-jauh istilahnya lebih kecil daripada biji sesawi mungkin, ya, itu mungkin bisa, ya, itu bisa dilakukan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi mari, ada firman Tuhan yang mengatakan juga kalau kita jarak istilahnya, ya. Jadi ada sesuatu kecelakaan, ada sesuatu yang itu menimpa kepada kita dan kita tidak menghindari dan kita tidak bersembunyi, ya tentunya itu akan menimpa kepada kita. Tentunya kita harus menjauhkan, melarikan diri dari bahaya, dari kecelakaan yang akan menimpa di dalam diri kita. Contohnya saja ada tanah longsor, ya. Kalau kita baru mau lewat di situ, itu sudah jalan, tentunya kita nggak akan terus, ya. Tentunya kita akan menghindar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ya, penderitaan, kekecewaan, hati yang tidak tenang dan lain sebagainya, itu sebetulnya bukan cuma kita saja. Seluruh saudara kita di dunia ini mengalami yang seperti itu, ya. Di dalam firman Tuhan kita baca di dalam 1 Petrus pasal 5. Di dalam 1 Petrus pasal yang kelima mulai ayat 9 sampai ayat yang 11, ya. Di dalam 1 Petrus 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-9 begini bunyinya. Lawanlah dia, ya, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaraku di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya, ya. Jadi kalau kita ada di dalam penderitaan yang sekian, Petrus mengatakan bukan kita sendiri, ya. Pada waktu Petrus ada di dalam suasana mungkin lebih daripada saat ini, pada waktu dia ada di dalam penderitaan, ada di dalam kekhawatiran, was-was, ya sama was-wasnya, yaitu kalau sampai dia ketahuan, ya, dia pengikut daripada Yesus, maka dia akan ditangkap, dipenjarakan, bahkan mungkin dibunuh. Itulah yang menjadi ketakutan murid-murid pada waktu itu. Tapi kalau kita lihat, Petrus tahu segala sesuatu itu bisa, ya, ditanggung oleh Petrus, oleh teman-temannya dan lain sebagainya yang ada pada waktu dalam penderitaan. Itu hanyalah Tuhan Yesus yang menguatkan mereka. Jadi seperti tema tadi, jadi segala perkara itu bisa ditanggung oleh para murid dan mereka berani mati, ya, untuk menyebarkan pada waktu itu kabar baik. Itulah kabar daripada Yesus yang telah mati dan bangkit, bahkan dia hidup selama-lamanya. Dan itu harus diberitakan. Dan para rasul tidak diam,
dia tetap memberitakan itu. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini bukan kita diam di rumah, diam tok. Tapi mari, seperti dari pemerintah sendiri mengatakan, yaitu keadaannya bukan cuma aman sehat ya, sehat, aman dan produktif. Nah, gereja ini produktifnya apa? Kalau di dalam perusahaan mereka diharuskan aman, mereka sehat, dan mereka tetap menghasilkan hasil-hasil yang diharapkan. Nah, di pasar juga demikian, banyak orang jualan dan lain sebagainya. Tetapi mereka diharapkan aman dan mereka sehat. Demikian juga mereka tetap produktif. Ya. Jadi tidak jadi pengangguran, nganggur-nggur, makan tidur lah dari mana? Nah itu semuanya kita harus diberikan hikmat yang daripada Tuhan. Jadi Petrus mengatakan bahwa penderitaan itu harus dia tanggung, ya. Tetapi satu hal, dia bisa menanggung itu tadi dikatakan, yaitu harus mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus bisa menanggung bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu hal yang sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus juga, yaitu pada waktu dia ada bersama-sama dengan para muridnya. Demikian juga pada saat ini. Kita tidak tahu Tuhan Yesus di mana, tetapi mari kita tahu. Kita percaya dengan iman bahwa Yesus itu ada, Yesus itu hidup, Yesus itulah Tuhan, dialah Allah yang menjelma, yang menjadi manusia pada waktu dia harus mati disalibkan karena dosa manusia. Tetapi dia hidup dan dia sekarang telah mengirimkan itulah Roh Kudus yang hidup di dalam kehidupan kita, yang mengingatkan kita, yang menghibur kita, ya, yang memberitahu kepada kita, itulah Roh Kudus. Allah adalah roh. Tidak bisa dilihat, tidak bisa digambar, tidak bisa kita raba, tetapi dia ada. Dan itu yang sudah kita percaya sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan Yesus mengatakan, kalau orang yang letih, lesu, dan mereka berbeban berat, itu disuruh datang kepadanya. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Ya. Marilah kepadaku, hai semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Ya. Aku akan memberi kelegaan ya, kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berjanji, kalau kita ada di dalam istilahnya letih, lesu, rasanya bosen, rasanya sekarang itu sudah putus asa, tidak pengharapan, ya, kebaktian nggak bisa, ibadah sulit, kalau di rumah itu ya bagaimana, ya, terganggu dan lain sebagainya. Banyak hal yang merintangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Tetapi mari kita bisa, amin. Aku bisa karena apa? Bersama dengan Tuhan. Dan itu harus kita tanggung, karena itu adalah amanat yang daripada Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasal 11 ayat 24 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, kalau mengikut kepada dia, haruslah kita memikul salib. Salib itu adalah lambang atau bayangan atau itu gambaran daripada kesengsaraan, penderitaan, kesusuan, beban berat yang kita terima di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak sendirian. Banyak teman yang menderita, banyak teman yang berbeban, banyak teman yang was-was, yang tidak tenang di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan kepada kami. Demikian juga harus sebagai seorang pengikut kepada Kristus. Semua. Jadi semua pengikut daripada Kristus. Kita baca saja ya. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-24. Maaf. Matius pasal 16 ayat yang ke-24.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Ya. Semua orang, termasuk Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Semua orang yang mau mengikut kepada Yesus, kita sudah mengikut, ya. Dan itu tanggungan kita, tentunya kita harus memikul salib. Salibnya apa? Yaitu tadi, ya, banyak hal yang kita terima pada saat ini yang tidak dimengerti oleh otak, sebelumnya tidak ada, tetapi tiba-tiba sekarang itu kita ditimpa yang seperti ini. Bukan kita sendiri, seluruh dunia, semua orang tertimpa itu. Tetapi sebagian, siapa yang mengikut kepada Tuhan, siapa yang mau mengikut kepada Tuhan, pikul salib itu dengan sabar, kita akan terima, kita jalani apa yang ada pada saat ini. Dan pengharapan itu ada di depan kita. Kita percaya Tuhan tidak akan biarkan kami ada di dalam penderitaan terus. Kalau Tuhan masih pakai kami ada di dalam dunia ini untuk menjadi saksinya, menjadi berkat kepada orang lain, tentu Tuhan akan memberkati kami, menolong kami di dalam segala apapun yang kami lakukan pada saat ini. Salib itu harus kita pikul, dan kita harus dengan tenang, dengan percaya kepada Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam kita, itulah yang menguatkan kita, dan Dia akan memberikan kekuatan, pertolongan yang daripada Tuhan. Saat ini adalah saat yang indah bagi kami, semasa kita masih bisa ada berkumpul. Mari kita akan mengenang betapa kasihnya Allah kita, betapa kasihnya Tuhan Yesus kepada kita. Kita rasakan setiap harinya, biar ada di dalam keadaan demikian, tetapi kami masih merasakan diberkati oleh Tuhan. Seperti Mas Jumarno katakan tadi, dia tidak sendiri diberkati Tuhan. Bapak Ibu, semuanya angkat tangan bahwa di dalam keadaan begini masih kita diberkati Tuhan. Yang terutama janji Tuhan memberi keselamatan bagi kami yang percaya kepadanya. Nah, itu sebabnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama ambil di dalam perjamuan suci kami pada pagi hari ini. Bersama-sama kita peringati kasih daripada Tuhan Yesus, yang mana Dia telah rela untuk mati buat kita manusia. Nah, itu sebabnya mari kita akan berdiri bersama-sama saat ini. Kita akan berdoa kepada Tuhan, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita enggak akan terlelap terus di dalam keadaan yang seperti ini. Tetapi mari kami bangkit, kami bersemangat, kita tetap sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya minta tolong semuanya sudah kan? Ya. Oke. Untuk memperingati ini, kita bersama-sama nanti kita ambil. Sudah 4 bulan kita tidak melakukan hal ini, dan hari ini yang ada pada saat ini, mari kita akan renungkan bahwa Yesus mengasihi kita, bahwa Yesus senantiasa menolong kepada kita, memberi kekuatan kepada kita. Sampai saat ini bila kami ada bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan, ini semuanya karena Tuhan yang begitu baik kepada kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita akan makan minum ini, kita akan baca di dalam Alkitab kita, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus 11 mulai ayat 23 saya bacakan seperti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan
Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ini adalah lambang, bukan darah bener, bukan tubuhnya Yesus yang dicuil-cuil, tetapi ini mengingatkan kepada kami sekalian bahwa Tuhan pernah menderita, badannya tercabik-cabik. Mereka orang yang tidak mengenal kepada Yesus sebagai juru selamat, mereka membenci karena Yesus mewartakan kabar pada waktu itu, kabar yang baru, kabar kebahagiaan, supaya mereka lepas daripada dosa, melepas daripada hal-hal yang jahat yang ada mereka perbuat pada waktu itu. Tetapi mereka tidak terima, mereka menentang, bahkan Yesus disalibkan dan akhirnya mati. Itu semuanya karena dosa kita. Tuhan Yesus adalah orang manusia biasa sebetulnya, tetapi satu hal yang tidak ada pada dia, dia tidak pernah berbuat dosa. Manusia yang sempurna itulah Yesus Kristus, dan dialah yang harus menjadi korban, dan dialah yang harus mati untuk penebusan bagi manusia dari dosa-dosanya. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada saat ini kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus ini. Peganglah roti di tangan kananmu dan kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Kita akan bayangkan kehidupan Tuhan Yesus yang sempurna, tidak berdosa. Tetapi banyak orang benci, banyak orang tidak senang. Itulah Tuhan Yesus kita. Demikian juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin saat ini Bapak Ibu dibenci orang, tidak disenangi orang, karena senantiasa setia kepada Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu yang kita lakukan setiap detik di dalam kehidupan kami. Sebab itu mari kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang begitu mengasihi kepada kami, sehingga rela mengorbankan diri di salib. Di atas kayu salib sana, semua dosa kejahatan kami digantungkan, Dia tanggung, dan kita terbebas, dan kami ada pengampunan daripada Bapa kita. Sebab itu mari pada saat ini kita makan dari roti ini yang telah dilakukan juga oleh Tuhan Yesus pada waktu terakhir kali dengan murid-muridnya. Dia pecah-pecahkan roti, itu menjadi lambang daripada tubuhnya. Dan mari kita saat ini juga, kita bersama-sama, roti yang kita pegang, bersama-sama kita makan, dan kiranya ini benar-benar menjadi berkat kepada kami. Dan sebelumnya mari kita akan minta pengampunan daripada Tuhan. Segala dosa, kesalahan kita, semuanya boleh dilenyapkan oleh Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa berani. Bapa di surga, Allah yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau yang telah Engkau panggil. Engkau telah pilih kami dengan kasih-Mu, dan saat ini kami ada bersama-sama di dalam gereja ini. Kami memperingati-Mu Tuhan. Engkaulah yang mengasihi kami. Sumber kasih satu-satunya adalah Allah Bapa kami. Allah Bapa kami adalah kasih yang sungguh-sungguh, sebab Engkau telah mengorbankan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Untuk memperingati ini Tuhan, tanda persekutuan kami dengan Tuhan, persekutuan kami dengan saudara-saudara seiman saat ini. Sebab itu kami makan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita akan makan bersama. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sudah bisa buka? Pegang cawan di tangan kananmu dan mari kita akan minum bersama-sama. Tuhan Yesus yang telah mencurahkan darahnya, darah perjanjian itu sejak di dalam perjanjian lama kepada para nabi-nabi. Tuhan Allah kita berfirman, Tuhan Allah kita memberikan firman kepada mereka supaya mereka boleh mengabarkan bahwa juru selamat itu akan lahir, bahwa juru selamat itu akan ada. Dan bagi kami yang sekarang ada, kita sudah tahu bahwa 2000 tahun lebih ya, Tuhan Yesus telah lahir di dalam dunia. Dia memang dilahirkan oleh Allah ke dalam dunia ini. Dialah si Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Sebab Tuhan Yesus bukan bibit dari manusia, tetapi dia adalah roh Allah yang menjelma kepada rahim daripada Maria pada saat itu. Dan dia lahir dari seorang perawan, itulah Maria. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu Tuhan Yesus yang telah mengorbankan diri. Dia yang telah disalibkan, darahnya tercurah untuk menyucikan, untuk membersihkan daripada dosa dari manusia. Sehingga kami ada di dalam pengampunan daripada Allah Bapa. Kita bisa kembali kepada Bapa karena pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Sebab itu saat ini untuk memperingati, untuk mengenang bahwa Yesus satu-satunya yang telah menyelamatkan kami. Kami minum bersama-sama di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita minum. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan yang baik. Tuhan yang telah menebus kami. Tuhan yang telah membebaskan kami dari segala dosa. Dan saat ini kami ada di dalam kebenaran Tuhan. Kami telah bersama-sama ada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir. Tuhan menyaksikan bahwa kami ada. Kami tetap percaya kepadanya. Mari kita bersama-sama berjanji kepadanya bahwa satu-satunya juru selamat tidak ada lain kecuali Yesus Kristus juru selamat kami. Mari kita wartakan kepada siapapun. Di dalam keadaan kami ada di dalam ketidaktenangan, di dalam penderitaan, di dalam ketidaknyamanan. Mungkin ada yang kesepian, ada yang merindukan boleh ketemu dengan siapapun yang mereka cintai tetapi tidak bisa karena hal ini. Tetapi untuk mempermuliakan nama Allah di dalam kehidupan kami, mari kita akan menjadi manusia yang baik, orang-orang, anak-anak Tuhan yang baik, yang mengikut hukum, yang mengikut perintah apapun yang dilakukan oleh apa saja di dalam pimpinan, di dalam negara kita, di dalam kampung kita, di dalam kabupaten dan sampai dimanapun. Itu kalau hal untuk memperbaiki di dalam kehidupan kami, mari kita akan serahkan hidup ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan. Dan kami boleh bersyukur pagi hari ini kami boleh ada di dalam rumah Tuhan. Bapak Surgawi Allah yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang masih ada. Ini adalah hari Sabat-Mu, hari Minggu di mana ya Tuhan kami boleh merayakan kematian-Mu Tuhan sebagai suatu kemenangan bahwa Engkau taat kepada perintah Bapa. Demikian juga bagi kami sekalian, kiranya kami senantiasa Tuhan taat kepada firman Tuhan. Imanku, ikutilah mandat Allah. Nyata kuasa dan kasih-Nya untukku, untukmu dan untuk kita semua. Iman percaya kita kiranya benar-benar kita lakukan. Kita melakukan firman Allah dan nyata kita bisa lakukan apapun karena kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan
kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Di dalam akhir kebaktian ini, mari kita sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan kita akan diberkati pulang kita. Tuhan akan memberkati semua apapun yang kami lakukan. Bahkan Dia penolong satu-satunya di dalam keadaan saat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Angkatlah tanganmu, serahkan dirimu sepenuh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan akan memberkatimu. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kami boleh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang begitu baik. Dia telah menolong, telah memberi kekuatan. Dia yang bisa sehingga kami ada saat ini. Bisa menahan di dalam segala apapun. Dan kami tahu Tuhan beserta di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Terimalah berkat karunia kasih sayang daripada Allah Bapa, hidup damai sejahtera. Demikian juga kita ada di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali nanti. Bahkan selama-lamanya Tuhan memberkatimu. Yang percaya mari kita ucapkan bersama-sama. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Dan kita akan pulang. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan waktu selangsungnya saya serahkan kembali. Selamat pulang dan sampai ketemu kembali. Puji nama Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan kembali ayat pertama yang dibacakan oleh Ibu Gembala Sidang, Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, jadi tidak ada perkara yang tidak bisa Tuhan tanggung. Amin Bapak Ibu ya. Jadi segala perkara, kita sebagai pujian penutup kita akan pujikan pujian ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia adalah penolong dan sahabat kita yang setia. Dia tidak pernah mengecewakan dan Dia tidak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia.
penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Demikianlah pelayanan ibadah raya pada hari ini, Minggu 5 Juli 2020. Kiranya seluruh jemaat senantiasa mengalami, merasakan dan menyadari serta bersyukur atas berkat dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Imanku ikuti mandat Allah, nyata kasih-Nya, kuasa-Nya untukmu, untukku, dan untuk kita semua. Sampai bertemu di ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom dan Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita.